Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia serta pembukaan bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Seni merawat keluarga. Demikian tema yang ditetapkan bagi kita di dalam menghayati bulan keluarga. Agar di dalam kehidupan kita bukan hanya menerima keluarga sebagai bagian kehidupan kita, tetapi sebagai berkat khusus yang Tuhan berikan, yang harus kita rawat, harus kita jaga, dan senantiasa kita pelihara di dalam Tuhan. Maka ibadah ini mengajak bersama-sama kita untuk merasakan bahwa di dalam merawat keluarga harus ada seni, harus ada sesuatu yang berbeda. Bahkan setiap anggota keluarga diajak untuk kreatif dan mengambil bagian untuk merawat keluarga yang diberikan kepada kita. Jemaat yang terkasih, bersama-sama saat ini kita pun merayakan perjamuan kudus. Dan Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Dalam perjamuan kudus ini, anak-anak pun turut diundang untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang berujar, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Dan saat ini kita pun menghayati bahwa anak-anak adalah bagian dari keluarga kita. Dan kita akan mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya bahwa Allah akan menyucikan kita dan keluarga kita dari segala dosa. Dan menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus ini. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan memujikan Kidung Jemaat 451, menghayati cinta kasih Allah kepada keluarga kita. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Memasuki prefasi dan Sanctus Benedictus.
Ya Allah yang kudus dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau mengarahkan perkembangan dunia ini dan menyayangi setiap insan. Di sini Engkau telah mengumpulkan kami menjadi satu tubuh dalam persekutuan gereja dan keluarga untuk mengagungkan kemuliaan-Mu bersama dengan malaikat di surga dan kaum kudus di bumi yang tak henti-hentinya menyanyi. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersama kita akan memasuki doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Segala pujian serta syukur kami, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur untuk segala berkat yang kami terima ketika kami boleh untuk menanggapi undangan yang Engkau berikan, agar kami datang di dalam peribadatan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyucikan kehidupan kami dan memenuhi panggilan di dalam kehidupan kami. Maka bersama kami mensyukuri segala berkat Tuhan yang Engkau berikan. Syukur kepada Tuhan atas keluarga yang senantiasa mencintai kami, yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, bahkan ketika saat kami lemah. Bersyukur atas pasangan hidup, atas anak-anak dan cucu kami, juga setiap saudara yang senantiasa setia di saat kami lemah dan tidak berdaya. Segala anugerah yang Kau berikan saat ini bersama-sama kami syukuri di dalam pembukaan bulan keluarga ini. Bersama kami mendoakan dan berdoa bersama ya Bapa, agar Engkau menguduskan keluarga kami, menjaga dan memelihara kesetiaan serta cinta kasih kami, sehingga kami mampu untuk mengarungi bahtera kehidupan bersama-sama. Bahkan ketika kami menanggapi panggilan Tuhan, mampukan kami bersama untuk setia melayani bersama dengan keluarga kami. Terkhusus saat ini bersama dengan keluarga, kami menghayati dan memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan juga Hari Pekabaran Injil Indonesia, agar kami senantiasa merasakan bahwa Engkau menjaga dan memelihara kami. Bahkan Engkau memberikan kepada kami, bangsa Indonesia ini, kesempatan untuk mendengarkan kabar sukacita dari surga. Kabar keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui perantaraan Injil yang hidup.
Maka bersama-sama dengan keluarga, izinkanlah kami bersama menghidupi kembali semangat persekutuan cinta kasih kami yang Engkau berikan sebagai anugerah untuk kami bersama. Bersama kami mohon ya Bapa, Engkau juga memelihara bangsa Indonesia ketika Engkau telah menanamkan kehidupan yang luar biasa bagi kami. Engkau telah menempatkan kami di tanah air tercinta ini, agar kami senantiasa mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Kami percaya apa yang telah Engkau tanam akan Engkau pelihara. Apa yang telah tumbuh Engkau akan menjaga. Dan apa yang telah berkembang Tuhan akan memberkati sehingga berbuah. Demikian keluarga Kristen saat ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar di dalam kehidupan kami pun mampu untuk tumbuh, berkembang, dan berbuah. Bahkan nantinya di dalam kehidupan juga merawat keluarga-keluarga yang lain yang membutuhkan perhatian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama kita akan memasuki penetapan perjamuan kudus. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menyiapkan hati dan makamkanlah kami mengimani. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangannya kita menantikan. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama sebelum kita memasuki pelayanan perjamuan kudus, kita akan mendengarkan dan mengumpulkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian
Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang terkasih. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kita, termasuk yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghayati betapa berharganya keluarga. Maka di dalam kita mengawali bulan keluarga ini, kita diajak untuk bersama-sama mempergumulkan suatu tema tentang tema besar seni merawat keluarga, dan juga bahasan di dalam khotbah ini tentang bagaimana kita memaknai keluarga bagai kebun anggur. Jemaat yang terkasih, bersama kita merasakan bahwa di masa pandemi ini kita sadar banyak hobi kita lakukan. Mungkin bersepeda, goes menjadi marak kembali. Mungkin juga memelihara ikan, sehingga akuarium dan juga berbagai jenis ikan hias kembali naik harganya. Ketertarikan banyak orang kembali datang, dan mereka mengisi waktu-waktu yang ada ketika mereka di rumah bersama dengan keluarga menggeluti suatu hobi. Demikian pula seni berkebun, seni merawat tanaman, menghasilkan berbagai macam hal yang menguntungkan.
Ketika bunga-bunga yang pada masa-masa yang lalu dibiarkan di kebun, di pinggiran sungai, empang, bahkan tidak dijaga dan dipelihara, lantas di saat-saat ini kemudian diambil, ditanam, dan diperlakukan dengan baik, sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Sehingga kita sadar, hal-hal yang sesungguhnya dirawat, apa yang dijaga dengan sepenuh hati, bahkan dikasih dan diperhatikan dengan segenap hidup, jiwa, dan sepenuh waktu, akan menghasilkan sesuatu yang indah. Demikian pula pembukaan bulan keluarga ini, kita diajak bersama untuk memperhatikan keluarga yang mungkin di saat-saat yang telah lalu tidak kita perhatikan dengan segenap hati. Artinya di dalam kehidupan mungkin kita hanya sepintas lalu memperhatikan mereka. Ketika mungkin pasangan kita hanya bertemu ketika pulang bekerja. Ataupun anak-anak kita hanya menyapanya ketika mereka berangkat sekolah dan pulang. Ketika mereka belajar, bermain dan beristirahat, kita kehilangan perhatian kita kepada mereka. Atau bahkan di dalam kehidupan, kita benar-benar melalaikan mereka dan asik dengan pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing, sehingga keluarga terabaikan. Jemaat yang terkasih, fakta keluarga yang terabaikan melatar belakangi mengapa di dalam kehidupan kita perlu untuk mengingat, memperhatikan, dan mencintai kembali keluarga yang telah Allah berikan kepada kita sebagai anugerah. Sesungguhnya hari ini kita diajak belajar bersama tentang Allah sebagai pemelihara. Di dalam kehidupan kita, perhatian Allah tidak pernah terlepas dari kita sebagai umat yang dikasihinya, dan juga ciptaan-ciptaan yang lain yang telah Allah tetapkan sebagai pencukup kebutuhan kita, di mana di dalam kehidupan kita sadar kita tidak bisa dilepaskan dari ciptaan yang lain. Belajar dari kisah Injil, karya pemeliharaan Allah ini dinyatakan kepada kita melalui perumpamaan seorang pemilik kebun anggur yang mempercayakan kebun anggur yang sesungguhnya ia andalkan untuk dikerjakan, dijaga, dirawat, dan dipelihara oleh penggarap-penggarap. Di mana pada waktu itu kita sadar bahwa sesungguhnya sang pemilik memiliki harapan yang besar ketika ia membeli tanah, mempersiapkannya sebelum ia mempercayakan kepada sang penggarap-penggarap itu. Kita sadar bahwa sang pemilik memiliki rencana besar di dalam kehidupannya untuk nantinya kebun anggur ini benar-benar terjaga, terpelihara, dan menguntungkan. Namun sesungguhnya kita diajak untuk melihat sisi lain, adanya pemberontakan, adanya peristiwa yang berada di dalam kehidupan sang pemilik kebun yang di luar dugaan. Jemaat yang terkasih, kisah perumpamaan pemilik kebun anggur ini dan juga para penggarap yang memberontak menjadi bukti di dalam kehidupan kita tentang cinta kasih Allah yang begitu luar biasa. Bagaimana tidak? Ia berusaha untuk tetap menjaga dan memelihara impian terbesarnya agar kebun itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Buah anggur yang ditanam menghasilkan hal yang lebat, bahkan juga manis. Jemaat yang terkasih, hari ini kita boleh untuk mengingat dan mempelajari bahwa sesungguhnya anggur merupakan bagian yang melambangkan sukacita, kemuliaan, bahkan di dalam kehidupan memberikan kepada mereka yang haus kepuasan. Sebagai simbol kebahagiaan
yang membuat banyak orang kemudian menggambarkan hidupnya, menggambarkan sukacita terbesarnya, bahkan ketika mereka mengadakan pesta, apa yang disuguhkan sebagai jamuan utama adalah air anggur. Jemaat yang terkasih, namun sesungguhnya kita sadar bahwa di dalam kehidupan apa yang didapatkan dari suatu pemberontakan akan menghasilkan hal-hal yang buruk. Yang pertama, sesungguhnya kita diajak untuk menghayati bagaimana cinta kasih Allah kepada umat manusia di dunia ini. Ketika Ia telah memberikan kepada kita surga, memberikan kepada kita tempat yang begitu luar biasa, tetapi dinodai oleh dosa. Sama seperti penggarap-penggarap kebun anggur yang memberontak, kita juga dapat memaknai bahwa sesungguhnya umat manusia juga memberontak kepada Allah. Sama seperti hamba-hamba yang diutus kepadanya, seringkali umat manusia juga menolak utusan-utusan yang diberikan kepada kita untuk mengingatkan dan mengajar kita. Sama seperti sang putra yang diutus kepada penggarap-penggarap, kita pun juga menolak sang Kristus yang memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalani kehidupan penuh dengan keselamatan. Hari ini kita diajak bersama untuk merenungkan bagaimana perjamuan kudus sedunia ini, terkhusus perjamuan kudus, adalah sarana Allah untuk merawat keluarga surgawi, keluarga Allah yang berada di dunia ini, keluarga Allah yang telah dikhususkan sekalipun hidup di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun hidup di antara banyak dosa, maka Allah merawat keluarganya yang berada di dunia dengan perjamuan kudus. Dengan mengingat bahwa sesungguhnya melalui perjamuan kudus Allah berkarya untuk menyelamatkan. Mengapa dikatakan unik? Karena sesungguhnya di dalam perjamuan kudus ada peristiwa pengorbanan, ada peristiwa cinta kasih, dan ada peristiwa yang di luar nalar manusiawi yang membuat kita yang sesungguhnya tidak pantas untuk diampuni mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bersama-sama kita diajak untuk menghayati di dalam hari pekabaran Injil Indonesia, kita boleh untuk mengingat bahwa aku, keluargaku, dan bangsaku berhak diangkat dan dikuduskan oleh Allah juga menjadi umat kepunyaannya. Turut mendengar dan merasakan, bahkan memiliki pengharapan yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa aku, keluargaku, dan bangsaku juga layak untuk mendapatkan sukacita surga, bahkan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Yang ketiga, kita bersama-sama diajak untuk merawat keluarga. Kita diajak untuk memperhatikan kembali apa yang kita tinggalkan. Sama seperti Allah yang rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Dalam hidup, kita diajak bersama-sama juga untuk memberikan pengorbanan kepada keluarga, kepada mereka yang terkasih. Mencintai mereka, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, terkhusus di dalam kehidupan, memperkenalkan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, kita sadar bahwa sesungguhnya kita diajak bersama saat ini untuk memulai kembali apa yang telah kita rintis. Keluarga sama seperti tanaman anggur juga harus disiram, bukan dengan harta benda, bukan dengan teknologi dan fasilitas yang kita berikan kepada mereka, namun sesungguhnya dengan cinta kasih yang tulus.
Jangan pernah berpikir bahwa harta, benda, materi, dan uang akan mampu menggantikan cinta kasih yang kita berikan bagi mereka. Harta tiada berguna. Materi, uang, dan banyaknya hal yang kita miliki tidak akan berarti tanpa adanya cinta kasih. Kita juga diajak untuk memupuk keluarga kita. Sama seperti kita mengikrarkan janji dan menyatakan bahwa kita akan berada dalam kehidupan sehidup semati dalam suka dan duka di hadapan Tuhan. Maka sama seperti janji di awal kita membentuk keluarga, pupuklah keluarga dengan firman. Dekatkan mereka dengan Tuhan dan mampukan keluarga kita untuk senantiasa mendekat hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Tugas kita bersama adalah saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menyuburkan, agar keluarga kita tumbuh dalam kebahagiaan, berbuah, dan menjadi berkat bagi sesama. Apa yang berakhir dalam kebinasaan hanya berlaku bagi para pemberontak. Tetapi bagi keluarga Allah, umat yang dikasihinya, kita percaya ada kehidupan kekal, cinta kasih abadi dalam keluarga kita. Di dunia ini juga di dalam kehidupan yang akan datang. Amin. Saat teduh bagi kita bersama. Mari. Saat teduh cukup. Bersama kita akan memasuki peringatan akan Kristus. Jemaat yang terkasih, melalui perjamuan kudus ini kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bersama marilah kita memasuki pelayanan perjamuan kudus. Bersama kita akan berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan untuk saling mengucapkan salam dengan saudara di kiri dan kanannya. Salam kedamaian dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilahkan untuk duduk dan mempersiapkan diri kembali. Jemaat yang terkasih, bersama saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus. Bersama kita diajak untuk menghayati melalui perantaran roti dan anggur ini, diri kita, keluarga kita, dipersatukan
dengan Tuhan Yesus Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan saat ini, ambillah dan bersama-sama nanti terimalah dengan mengingat dan percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Makanlah sambil mengingat dan mempercayai bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Syukur kepada Bapa yang telah menanam, merawat, menjaga dan memelihara, dan bertanggung jawab menyelamatkan umat yang dikasihinya. Jemaat yang terkasih, cawan minuman ini sebagai ungkapan syukur yang melambangkan persekutuan kita, umat yang dikasihinya dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Ambillah dan minumlah. Segala puji syukur kita aturkan kepada Allah kita yang hidup, yang telah mengorbankan putra yang tunggal dan menjaga, menyelamatkan umat yang dikasihinya. Saat ini bersama dengan keluarga, kita akan menyatakan syukur kita kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang telah menjaga keluarga yang Kau berikan kepada kami. Anugerah keselamatan yang tidak hanya dirasakan oleh mereka yang dewasa, tetapi sesungguhnya juga anak-anak kami. Maka di hari perjamuan kudus sedunia ini, dan hari pekabaran Injil Indonesia, serta pembukaan bulan keluarga, kami menyerahkan diri kepada Tuhan bersama dengan keluarga kami untuk Engkau pakai, untuk Engkau jaga, dan Engkau pelihara di dalam kehidupan kami. Menjadi pewarta sukacita, berkat bagi sesama, dan seluruh kehidupan kami. Seutuhnya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu.
Mampukan kami bersama dengan anak cucu kami tetap setia kepadamu sampai maut memisahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Terambil dari Mazmur 86 ayat 12. Terkumpulnya persembahan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302 ayat 1-3, Ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukacita ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berikan persembahan ini di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini. Dan ampunilah kami jika di dalam memberikan persembahan ini terdapat dosa-dosa yang tidak berkenan kepadamu. Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga persembahan ini bisa bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau tuntun, Engkau bimbing langkah kami, Engkau tibakan kami di rumah, bertemu dengan keluarga, sanak saudara lainnya dengan penuh sukacita. Dan ampunilah Tuhan jika di dalam mengikuti ibadah hari ini, banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah menghendaki agar kita bersama dengan keluarga kita senantiasa melangkah bersama. Allah menghendaki agar di dalam kehidupan kita, apa yang kita utamakan adalah kehendak dan firman-Nya. Allah menghendaki agar di dalam kehidupan kita, bersama dengan keluarga, kita senantiasa setia mengikut Dia sampai selama-lamanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 376 sebagai pujian pengutusan. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Saudara yang
dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian saat ini dengan kita memperbarui iman percaya kita dengan mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan saat ini angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.